بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin, para pendengar radio Indosiar yang kami hormati, alhamdulillah kita masuk kepada hadis yang ke-10, masih dalam bab keikhlasan, mutiara-mutiara yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang ke-10 ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا و20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي يحبسه وتحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه. وهذا لفظ Muslim. Ikhwani fillah azakumullah, para pendengar yang kami hormati, disebutkan di dalam hadis ini keutamaan salat berjamaah di masjid. Dimulai dengan ucapan Rasulullah SAW, salatul rajul fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Diawali dengan kalimat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, salatnya seseorang bersama jamaah, yang dimaksud tentunya di masjid. Tazidu ala salatihi, lebih afdal, lebih tinggi pahalanya di atas salatnya yang sendirian di rumahnya atau di pasarnya, di tokonya. Bid'an wa 20 darajah, 20 sekian kali lipat. Yani di atas salat sendiri 20 sekian derajat. Ikhwani fillah azakumullah, para pendengar yang kami hormati, disebutkan di sini dengan kalimat bid'an. Bid'an itu sejumlah angka dari mulai 3 sampai 9. Sehingga saya terjemahkan sekian. yakni 24 atau 25, 26, 27, 28 begitu. Sampai 29. Barakallahu fiikum, maka saya terjemahkan dengan kalimat 20 sekian derajat. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّى فَأَحْسَنَ الْوُضُوء. Yang demikian karena seseorang, jika salah seorang kalian berwudu dengan baik di rumahnya, kemudian berangkat ke masjid, tidak menginginkan kecuali salat, dan tidak terdorong untuk berangkat ke masjid kecuali salat, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Maka tidaklah satu langkah pun dia melangkah kecuali akan diangkat karenanya satu derajat, dan akan dihapus karenanya satu kesalahan. Wa hutta anhu biha khati'atan.
Berarti kalau 100 langkah ada 100 derajat yang diberikan oleh Allah SWT, dan kemudian akan dihapus 100 kesalahan. Masya Allah. Apalagi lebih dari itu. Demikianlah setiap langkah sampai masuk ke masjid. Fa idza dakhala al-masjid, kalau dia sudah masuk ke masjid, masih ada keutamaan lain. Kana fi shalah ma kanat as-shalah tahbisuhu, maka dia akan tetap dinilai sebagai orang yang salat selama salat itulah yang menahan dia di sana. Artinya ketika dia duduk menunggu salat dikumandangkan atau menunggu iqamat dikumandangkan, menunggu salat jamaah, sudah dinilai sebagai salat. Ini keutamaan besar. Di samping dilipatkan 27 derajat atau 20 sekian derajat, karena dalam riwayat lain 27 derajat, dalam lafaz ini disebutkan 20 sekian derajat. Juga ternyata masih ada keutamaan besar. Maka keutamaan inilah yang kita harapkan, bahwa setiap orang yang ke masjid dan duduk di masjid menunggu salat, dikatakan oleh Nabi, kana fis salati ma kanatus salahiyah tahbisu. Dia akan tetap dianggap salat dan dinilai seperti orang yang salat selama dia menunggu salat, karena salat itulah yang menahan dia. Ikhwani fillah, azakumullah, para pendengar yang kami hormati. Selanjutnya masih ada keutamaan yang Rasulullah sebutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Atau dalam riwayat, al malaikatu tusallun ala ahadikum madama fi musallahu. Kata Nabi SAW, dan malaikat-malaikat terus bersalawat, mendoakan salah seorang kalian selama dia ada di masjid, atau lebih tepatnya selama dia di tempat sholatnya. Masya Allah, di musallahnya. Berarti selama dia di musallahnya, di tempat sholatnya, selama dia di tempat duduknya ketika dia sholat di situ, malaikat terus mendoakannya. Doanya disebut oleh Nabi dalam hadis ini, yaitu yaqulun, mereka berkata, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, berikan taubat padanya. Yang terimalah taubatnya. Demikian didoakan oleh malaikat terus, malam yu'di fi, selama dia tidak berbuat kejelekan, walam yuhdits fi, selama dia tidak berhadas. Selama dia tidak berhadas. Berhadas artinya batal wudunya, batal taharahnya, karena sebab-sebab, apakah keluar sesuatu dari kubulnya atau duburnya, atau paling tidak keluar angin misalnya, kentut, maka berakhirlah keutamaan tadi. Maka keutamaan tadi, doanya malaikat terus untuk orang yang di masjid, di tempat salatnya, terus didoakan dengan kalimat Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih, hingga dia sampai yu'dihi, atau batal wudunya. Demikian sampai dia keluar dari masjid. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwan fillah, a'azakumullah, mungkin ada pertanyaan, apa kaitannya hadis ini dengan keikhlasan? Apa kaitannya hadis ini dengan bab? Babnya bab keikhlasan dan ikhbarun niyah. Keikhlasan dan menghadirkan niat di dalam hati. Ternyata kita lihat di sini ada kalimat thumma atal masjida la yuridu illa as-salah wa la yanhazuhu illa as-salah. Kemudian dia berangkat ke masjid tidak menginginkan kecuali salat, dan tidak terdorong untuk berangkat ke masjid kecuali salat. Barakallahu fikum. Ini keikhlasan. Karena bisa jadi ada yang berjalan ke masjid niatnya berbeda. Oh, ini si fulan pasti hadir di masjid. Saya mau bayar, mau nagih hutang sama dia. Kemudian dia berangkat semangat, lihat, enggak ada. Kurang ngajar. Besoknya ke masjid lagi, mencari si fulan.
karena dia ingin menagih hutangnya pada dia. Ini berbeda nilainya. Barakallahu fikum. Demikian pula orang yang sekalian biasanya tidak ke masjid, kali ini dia berangkat ke masjid sekalian mau beli anu. Kalau saja tidak mau beli barang tadi, dia nggak ke masjid. Maka ini barakallahu fikum tentunya akan berbeda nilainya. Karena dikatakan dalam hadis pertama kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Niatnya cuma nagih hutang, ya itu saja yang didapatkan. Tetapi kalau niatnya benar-benar karena salat, la yuridu illa salat, tidak menginginkan kecuali salat. Wala yanhazuhu illa salat, tidak terdorong kecuali karena salat. Tidak mendorong dia, menggerakkan dia untuk berangkat ke masjid kecuali salat. Maka inilah yang dimaksud. Orang yang ikhlas, yang murni karena Allah ingin salat dia ke masjid berjamaah sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan perintah Allah dalam Al-Qur'an. Ikhwan fillah azakumullah, para pendengar Radio Indah Siar yang kita hormati. Hukum salat berjamaah itu sebagian besar ulama menyatakannya wajib bagi laki-laki. Kalau perempuan lebih afdal di rumah. Tetapi laki-laki Allah perintahkan dengan perintah-perintah. Di antaranya warka'u ma'arraqi'in. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ma'arraqi'in. Demikian pula di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan dengan sekian banyak perintah-perintah, bahkan ancaman. Kalau saja bukan karena wanita dan anak-anak ada di rumah, aku akan mengajak orang-orang untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak pergi ke masjid. Hadis itu juga ma'ruf sahih. Yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin untuk mengajak beberapa orang membawa kayu bakar dan kemudian membakar rumah-rumah orang yang tidak pergi ke masjid. Kalau saja tidak karena adanya wanita dan anak-anak. Jadi khawatir karena ada wanita dan anak-anak di rumah, maka beliau hanya mengatakan seperti itu sebagai penegasan keharusan salat berjamaah di masjid. Bahkan Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang buta. Bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku orang yang buta. Antara rumahku dengan masjid melewati tempat yang rawan, banyak binatang buas. Aku khawatir begini, apakah boleh aku salat di rumahku? Tadinya Nabi menyatakan dengan bahasa membolehkan. Tetapi kemudian dipanggil kembali dan ditanya, asami dan nida, apakah engkau mendengar panggilan azan? Dijawab, iya, aku mendengar panggilan azan. Kata Nabi, maka fa'ajibhu walau habwan. Kalau mendengar panggilan azan, datangilah walaupun dengan merangkak. Disebutkan dalam hadis itu rincian udur yang ada pada Abdullah bin Ummi Maktum. Aku buta, itu udur pertama. Kedua, perjalanannya berbahaya. Ketiga, dia berkata bahwa aku ini butuh orang lain untuk menuntun. Dan seterusnya. Ternyata Nabi menjawabnya, kalau engkau mendengar azan, maka datangilah walaupun dengan merangkak. Bukankah kita tidak buta, tidak pincang? Bukankah kita rumahnya dekat dari masjid? Alhamdulillah, kita di Indonesia bersyukur karena masjid banyak. Di mana saja kita tinggal, mesti dekat dengan masjid. Masya Allah. Kalau jauh, maka batasannya adalah hal sami' dan nida. Apakah engkau mendengar panggilan azan? Walaupun ada pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mendengar azan itu azan yang tidak pakai speaker. Artinya, kalau mendengar azan yang tidak pakai speaker berarti dekat. Kalau tidak terdengar berarti jauh, begitu.
Itu pun kalau ada udzur maksudnya. Barakallahu fiikum. Ala kulli hal, kalau pakai speaker apalagi pakai radio, kedengaran sampai seluruh penjuru, ya. Dari kota lain pun terdengar, ya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Yang jelas kita berkewajiban untuk ke masjid, yakni bagi laki-laki tentunya, dan keutamaannya sangat banyak. Di antara keutamaannya disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini, dan masih ada keutamaan-keutamaan lain yang tidak disebutkan, tetapi disebutkan dengan ringkas oleh Nabi dengan kalimat bid'an wa 'ishrina darajah, akan mendapatkan 27 derajat atau 20 sekian derajat keutamaan. Beberapa ulama seperti Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari menyebutkan rincian. Apa saja sih 27 itu? Beliau berusaha untuk menghitungnya hampir 27 atau kurang lebih sekian. Apa saja? Kata beliau, kalau salat ke masjid, berarti kita keluar rumah dan ada doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ada juga doa berangkat ke masjid. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi wajhi nuran ila akhirih. Kemudian ketika masuk ke masjid masih ada doa lagi, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, di keutamaan pahala berikutnya. Kemudian ketika keluar dari masjid juga ada doa keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian ketika di masjid kamu mendengar bacaan imam, kalau salat jahar, itu juga keutamaan berikutnya. Kamu bertemu dengan saudara-saudaramu, Masya Allah, silaturahmi, itu juga ketemu, keutamaan juga. Dan setelah itu masih ada keutamaan berikutnya. Ketika dia dalam keadaan salat, dia Masya Allah tidak sendirian tapi bersama orang lain, dan itu biasanya terjaga, terbantu untuk tidak lupa. Kalau sendirian kadang-kadang lupa, ini rakaat berapa ya? Tapi kalau berjamaah, kamu lupa, ada imam yang menyatakan Allahu Akbar. Atau imamnya lupa, makmumnya akan berkata Subhanallah. Dan masih ada lagi keutamaan yang disebutkan oleh beliau secara rinci, yang akhirnya beliau berupaya untuk menyatakan 27 derajat itu keutamaan yang banyak di dalam salat berjamaah ke masjid. Ala kulli hal, apakah menghitung sudah sampai 27 atau belum, maka tentunya kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti ucapan Rasulullah SAW benar, derajat-derajat keutamaan tadi akan lebih banyak jauh daripada salat sendiri, yaitu 27 derajat atau 20 sekian derajat, walaupun kita tidak tahu rinciannya. Barakallahu fiikum walhamdulillah, nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian ataupun sesi pertama dari penyampaian nasihat indah Imam Nawawi. Dan berikutnya adalah kita buka ruang tanya jawab. Dan kaum muslimin, kita akan buka pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah dikatakan kita ikhlas jika kita menolong orang dalam arti mengajarkan berdagang atau mencari pekerjaan, terus mereka usaha atau pekerjaannya berhasil? Kita ceritakan ke sebagian orang bahwa mereka berhasil karena saya yang mengajarkannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Sebagaimana disinggung kemarin, bahwa kembalinya kepada niat. Kalau niatnya riya, ya berarti riya. Niatnya ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diangkat, maka rusak amalan salehmu, membantu orang lain. Tetapi kalau engkau memberikan motivasi, dorongan, agar orang lain pun mau dibantu, sini aku bantu. Si fulan kemarin saya bantu berhasil. Maka itu berbeda lagi. Berarti kembalinya kepada niyah di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Nah, yang jelas, barakallahu fikum, sebelum pertanyaan berikutnya. Yang jelas, kalau diucapkan seperti itu, saya katakan rawan. Saya katakan rawan. Rawan apa? Rawan riya, khawatir riya. Sebab sangat berbahaya jalan itu.
Kalau udah kamu cerita pada orang lain, saya yang begini, saya yang begitu. Bukan hanya rusak niatnya, tapi ada sesuatu yang lain. Mengungkit kebaikan. Itu juga tidak kalah jeleknya dengan sum'ah dan riya. Barakallahu fikum. Berikutnya Ustaz, bismillah. Afwan Ustaz, mau bertanya, bagaimana cara menghafal surat baru dalam Al-Quran? Tapi ada perasaan takut jika nambah lagi nanti tidak sempat merujaah surat sebelumnya, jadi lupa. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, perintah untuk menghafal dan sebagainya sudah ma'ruf. Ancaman jangan sampai hafalan itu hilang juga ada. Tetapi jangan kemudian kamu tidak berani menghafal. Semangatlah menghafal dan semangatlah murojaah. Supaya seimbang antara keduanya, maka masing-masing melihat qadra nafsih. Masing-masing melihat ukuran dirinya. Seberapa kemampuan saya. Jangan memaksakan diri yang akhirnya satu hari hafal 30 juz, kemudian besoknya lupa 30 juz. Barakallahu fikum. Biasanya yang cepat-cepat menghafal dan akhirnya cepat-cepat hilang. Tetapi ketika engkau menghafal sewajarnya engkau mampu, insya Allah engkau bisa mempertahankannya. Kalau dihitung dengan waktu, kamu hitung. Ketika menghafal itu mampu hafal sekian lembar, itu berapa jam atau berapa menit. Kalau kamu lihat sekian, maka kamu lihat juga ketika engkau murojaah menghafal, butuh berapa menit juga. Setelah itu kamu jadwal. Jam sekian saya menambah, jam sekian saya murojaah. Setelah itu akan terlihat ukurannya. Dalam sekian menit ini saya cuma bisa menghafal sekian. Itu kemampuanmu. Segitulah kemampuanmu. Karena kamu sudah butuhkan atau sudah melihat waktunya hanya sekian untuk menghafal dan dibagi dua. Jadi kalau kamu punya waktu untuk menghafal, kamu bagi dua. Jangan cuma menghafal. Menghafal dan murojaah. Kalau punya waktu 2 jam, berarti 1 jam, 1 jam. Kalau punya waktu, Masya Allah, seperti anak di pondok pesantren ini, Masya Allah banyak waktu. Mereka tidak disibukkan dengan pekerjaan, tidak disibukkan dengan urusan anak dan istri. Berarti dia masih punya banyak waktu. Itu dibagi 2. Kalau cuma tahfidz dia. Tetapi kalau dia memiliki pelajaran lain, ya tinggal bagi. Jadi urusan menghafal itu urusan membagi waktu. Setelah terbagi waktu dan kamu punya waktu sekian, kamu hafalkan sebisanya berapa pada waktu tersebut. Maka segitulah kemampuanmu. Barakallahu fikum. Khawatir kalau sampai melebihi kemampuan akan terjadi apa yang terjadi pada sekian banyak orang, yaitu terburu-buru, ingin cepat, akhirnya malah hilang semua. Sebagaimana disebutkan dalam pepatah, man yabgha kulluh fatu kulluh. Siapa yang ingin seluruhnya, maka kehilangan seluruhnya. Barakallahu fikum. Terusnya bismillah, berikutnya bismillah. Afwan Ustaz, apakah benar ada keterangan yang mengatakan kalau kita hendaknya pergi untuk sholat Jumat, maka sebaiknya jalan kaki atau tanpa kendaraan? Bagaimana Ustaz? Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu karena disebutkan dengan kalimat langkah. Tetapi alhamdulillah yang rajih adalah pendapat para ulama yang banyak, para jumhur, bahwa tetap tuqaddar. Tuqaddar itu dihitung dengan langkah walaupun engkau naik mobil, walaupun engkau naik motor, walaupun engkau naik unta atau kuda, maka yang akan dinilai oleh Allah kadar langkahnya berapa. Artinya segitu itu berapa langkah, maka akan diangkat derajatnya sesuai dengan jumlah langkah tersebut dan akan dihapuskan sesuai dengan langkah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin pertanyaannya, bagaimana kalau kita memilih yang jauh dengan sengaja? Kita pakai mobil. Ini yang saya tidak bisa jawab. Barakallahu fikum. Tidak ada perintah untuk mencari masjid yang jauh. Tetapi kalau mencari dari sisi aqrab ila sunnah tidak mengapa walaupun agak jauh. Saya katakan agak jauh karena kalau terlalu jauh jadi safar. Akan merubah sekian banyak hukum.
Termasuk hukum sholat jamaahnya pun jadi tidak wajib kalau safar. Sehingga yang dimaksud adalah agak jauh pun tidak mengapa kalau pilihannya berdasarkan ini lebih dekat kepada sunnah daripada yang sana. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Ustaz, semoga Allah menjaga Anda dan keluarga. Amin wa iyyakum. Bagaimanakah jika wanita yang sholat di rumah menunggu sholat berikutnya? Apakah mendapatkan keutamaan menunggu sholat di masjid? Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Yang saya dengar adalah keutamaan menunggu di masjid. Bahkan keutamaannya sangat besar. Sampai Nabi menyatakan dalikumur ribat, dalikumur ribat, dalikumur ribat. Diulang 3 kali bahwa itu ribat. Ribat itu berjaga-jaga dalam perang. Berjaga-jaga dalam perang jihad fisabilillah itu nilainya sangat tinggi sekali. Sampai dikatakan orang yang berjaga-jaga dalam jihad, berjaga-jaga dalam perang, matanya tidak akan disentuh api neraka. Sedangkan orang yang menunggu salat dikatakan riba oleh Nabi SAW. Keutamanya seperti berjaga-jaga dalam perang. Tetapi saya yakinnya seorang wanita yang tetap duduk di tempat salatnya dari maghrib sampai isya untuk berzikir, baca Quran sampai kemudian salat isya, jelas ada keutamaannya dan ada pahalanya yang lebih, dengan syarat tidak meninggalkan kewajibannya yang lain. Kewajiban terhadap suaminya, kewajiban terhadap anak-anaknya. Barakallahu fikum. Kemudian, bismillah, Afan Ustaz, mohon izin bertanya di luar tema. Kapan dinyatakan seorang mengkhitbah wanita, kemudian tidak boleh bagi orang lain untuk mengkhitbah wanita tersebut? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Iya, tidak boleh membeli apa yang sedang ditawar orang lain, dan tidak boleh melamar seorang yang sedang dilamar orang lain. Itu adab seorang muslim pada muslim lainnya, dan itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah. Hanya saja barakallahu fikum, kalau dalam berdagang ada lelang namanya, dan lelang juga cara dagang yang syar'i. Aku punya barang, berapa kalian berani? Maka saat itu semua orang bisa untuk menyatakan dengan tawaran masing-masing. 1.000, kata yang satu 1.100, 1.200 sila akhirnya. Maka ini tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah ketika orang sedang menawar hampir atau dalam keadaan sudah hampir jadi, kamu bisikkan pada penjualnya, aku akan beli lebih banyak, aku akan beli dengan lebih mahal. Maka batal jual beli tadi. Atau sebaliknya, pembelinya yang dibisikin, jangan sama dia, sama saya saja, saya punya lebih bagus, lebih murah. Ini juga tidak boleh. Itu adab yang jelek. Barakallahu fikum. Adapun masalah melamar seseorang dalam keadaan apakah dia sedang melamar seseorang dan mereka sedang bermusyawarah dan beristikharah untuk menjawabnya, tiba-tiba kamu datang kemudian mengatakan, aku akan menikahimu, jangan sama dia. Ini yang tidak boleh. Barakallahu fikum. Tetapi kalau baru isyarat-isyarat saja, belum lamaran, belum meminta, maka ini masih memungkinkan orang lain juga bertanya-tanya tentangnya. Bagaimana keadaannya, sifatnya, bertanya-tanya pada orang tuanya atau pada saudara-saudaranya, belum meminta. Barakallahu fikum. Kemudian Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afan mau bertanya, kalau berjualan online berupa hewan, otomatis si pembeli mau melihat gambarnya. Jadi apa hukumnya? Jazakallahu khairan. Penjualan online, barakallahu fikum, banyak masalah di dalamnya. Sehingga kalian harus betul-betul mempelajari tentang hukum-hukum jual beli. Di antaranya yang sering terluput dari kita, yang terlalai dari kita, seringkali adalah tentang masalah al-qabdah. Al-qabdah itu penguasaan barang. Dia lihat di internet ada yang jual dengan murah,
dan lihat di internet juga ada orang yang ingin membeli dengan mahal, maka dia ambil dari sini kirim ke sana. Dia nggak pernah megang barangnya sama sekali. Itu ada cacat dalam jual belinya karena tidak ada penguasaan barang. Yang kedua tentang masalah gambar. Bagaimana kalau jual belinya kambing kurban? Barakallahu fiikum. Dalam hal ini hukum asalnya gambar-gambar itu haram, gambar-gambar makhluk hidup. Sehingga kalau sudah dipotong kepalanya, maka itu bukan lagi gambar. Sehingga berusahalah untuk menghindari sesuatu yang haram, yaitu gambar tadi. Kalau bisa dipotong kepalanya, dalam artian tidak terfoto kepalanya, hanya badannya saja terlihat gemuk, silahkan. Tetapi kalau mereka juga pasti akan tanya, loh ini kambingnya bertanduk atau tidak? Ala kulli hal, beberapa ulama mengecualikan sang foto adalah untuk syahadah. Syahadah itu persaksian, pembuktian. Seperti ketika ada penjahat yang berbahaya, diumumkan, dicari, wanted, ada gambarnya, itu boleh. Atau dalam keadaan membuktikan bahwa punya saya ini lebih bagus, ini gambarnya. Dan begitulah dikatakan dengan pembuktian-pembuktian. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala tentang pengecualian gambar pada syahadah, pada persaksian-persaksian atau pembuktian-pembuktian. Maka kalau masuk ke sini, silakan. Tetapi syaratnya tadi sudah tidak ada cara lain kecuali itu. Kalau sudah ada cara lain, mengapa kita harus mengambil uzur? Jadi mengapa kita harus mengambil rukhsah, maksud saya? Rukhsah itu ketika darurat, ketika tidak ada jalan lain. Kalau orangnya dekat di sana, hanya 100-200 meter, ya datang saja ke sini, lihat barangnya. Lihat kelinci saya, lihat burung peliharaan saya, lihat sendiri. Sehat atau tidak sehat. Karena kadang-kadang gambarnya bagus, tetapi tidak sehat. Apakah bisa dilihat sehat atau tidak sehat dari gambar? Gambarnya bagus sekali, gagah hewan kurbannya. Tetapi ketika sudah oke, udah sepakat, ternyata lemes sekali, dia nggak bisa berdiri. Ada sesuatu pada dirinya. Ini kan masalah. Sehingga barakallahu fikum, itu pada perkara-perkara yang sifatnya darurat, tidak ada cara lain. Karena yang namanya darurat itu tuqaddar biqadariha. Yang namanya darurat itu sekadar daruratnya saja. Kalau terpaksa betul, kalau ada cara lain, maka tidak ada lagi darurat. Barakallahu fikum. Baik, kaum muslimin dimanapun anda berada, telah habis waktu untuk kita ikuti untayan nasihat indah Imam Nawawi dan ruang tanya jawab bersama Al-Ustaz Muhammad bin Marsawid Abdul Tama. Untuk itu sampai di sini saja acara ini, dan semoga akan memberikan manfaat bagi anda semuanya, dan jazakumullah khairan atas kebersamaan anda dan juga atensi anda dalam pertanyaan-pertanyaan. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Muhammad atas kehadirannya memberikan tausiah dan menjawab pertanyaan. Kaum muslimin, mohon maaf atas salah dan kurangnya. Semoga memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin, para pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita lanjutkan pembacaan mutiara-mutiara yang indah yang disusun oleh Imam Nawawi
dan diberi judul dengan judul yang indah pula, Riyadhus Shalihin, kebunnya orang-orang saleh. Karena orang-orang saleh biasa mereka mengambil bunga, mengambil segala macam buah-buah yang indah, bunga yang indah dari kebun-kebun ilmu. Kebun ilmu itu adalah yang berisi qala Allah wa qala Rasul. Ucapan Allah Subhanahu wa taala dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih kita pada bab al-ikhlas wa ihbarun niyah, dan kita sampai pada mutiara yang ke-11, yaitu hadis dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma, anak pamannya Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang yang dijuluki Habrul Ummah, tintanya umat karena ilmunya, yang dijuluki mangkuk ilmu, bahkan didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa yang baik, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia ta'wil, yakni tafsir. Maka beliau terkenal dalam masalah ilmu tafsir. Masya Allah. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kata beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Disebutkan dari Rasulullah SAW dalam apa yang beliau riwayatkan dari Allah, dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Nabi berkata, Inna Allah katabal hasanat was sayyiat thumma bayyana dhalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Thumma bayyana dhalik. Kemudian dia jelaskan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanah kamilah. Siapa yang sudah ada niat dalam hatinya untuk melakukan kebaikan, tetapi dia belum mengerjakannya, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Kalau dia merencanakannya, meniatkannya dalam hati, kemudian mengerjakannya, katabahallahu 10 hasanat, maka Allah akan tulis baginya 10 kebaikan ila 700 dha'fin. 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Ila adha'afin katsirah, dan terus bisa lebih dari itu berlipat-lipat kali sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma bisayyi'atin, tetapi sebaliknya, in hamma bisayyi'atin, kalau dia berniat dalam hatinya untuk melakukan kejelekan, falam ya'malha, tetapi tidak mengerjakan kejelekan tersebut, katabahallahu indahu hasanah kamilah, maka akan dicatat baginya satu kebaikan sempurna. Perhatikan, berniat untuk berbuat jelek, kemudian tidak jadi, dicatat baginya hasanah kamilah, dicatat satu kebaikan sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, kalau dia meniatkan untuk berbuat kejelekan tadi kemudian betul-betul mengerjakannya, kataballahu sayyi'atan wahidah, maka dia dicatat hanya satu kejelekan saja. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin, para pendengar yang kami hormati, ini adalah berita yang menunjukkan kasih sayang Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakannya dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mencatat kejelekan dan kebaikan dengan cara yang seperti ini. Artinya, kalau seorang berniat untuk berbuat baik, walaupun tidak mengerjakan atau belum mengerjakan, sudah dicatat sebagai kebaikan sempurna. Baru niat saja dalam hati, sudah dicatat sebagai kebaikan sempurna. Kalau betul-betul mengerjakan kebaikan tadi,
maka akan diberi oleh Allah catatan 10 kebaikan dan bisa dilipatkan sampai 700 kali lipat dan bisa sampai sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Masya Allah, kalau sebaliknya yaitu niat jelek untuk melakukan kejelekan masih di dalam hati, belum dicatat sampai benar-benar mengerjakan. Kalau baru niat saja dalam hati kemudian tidak jadi, maka akan dicatat kebaikan sempurna karena dia tidak jadi melakukan kejelekan. Karena dia mengurungkan niat jeleknya. Itu satu kebaikan. Kalau ternyata dia benar-benar melakukan apa yang diniatkan dalam hatinya, maka dicatat sebagai satu kejelekan saja. Tidak dilipatkan sampai 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat. Tetapi hanya ditulis sayyi'atan wahidah. Satu kejelekan saja. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Alhamdulillah, maka hadis ini benar-benar hujjah dan hadis ini memberitakan berita gembira kepada kita kaum muslimin dan juga menerangkan kepada kita tentang betapa pentingnya niat. Sungguh tepat Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam babul ikhlas. Sungguh tepat rangkaian beliau merangkai hadis ini, mutiara ini pada bab ihdarun niyah, menghadirkan niat. Karena memang sekian banyak hadis yang sudah kita bahas saling dukung-mendukung. Bahwasanya innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Wa inna likulli imri'in wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Juga berkait dengan hadis yang sudah kita bahas pula, yaitu innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak melihat bentuk-bentuk rupa kalian. Allah tidak melihat badan-badan kalian, tetapi Allah melihat ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati-hati kalian dan melihat amalan perbuatan kalian. Sehingga di dalam hadis ini dikatakan kalau seorang sudah berniat saja, Allah sudah melihatnya dan Allah sudah mencatatnya kalau itu kebaikan. Idza nawa khairan atau hamma, berkeinginan, sudah ada dalam hati keinginan untuk melakukan kebaikan, itu sudah baik. Artinya orang itu sudah memiliki kebaikan karena sudah ada di dalam hatinya keinginan untuk berbuat baik. Apakah kemudian dia melakukannya ataupun tidak, sudah dicatat sebagai satu kebaikan yang ada dalam hatinya, bahwa orang ini niat baik. Barakallahu fiikum. Tetapi ketika dia benar-benar melakukannya, akan dilipatkan oleh Allah 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Hingga sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena rahmat Allah, kalau yang diniatkan kejelekan, belum dicatat. Orang ini berkeinginan untuk berbuat sesuatu kejelekan. Belum dicatat. Masih tertahan pena. Ketika orang tadi benar-benar mengerjakannya, maka baru ditulis. Itu pun cuma satu kejelekan dan tidak dilipatkan. Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang, maha memiliki rahmat. Kaum muslimin yang saya hormati, kita ingat hadis yang lalu, hadis dari Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi, bahwa Rasulullah SAW menyatakan kalau dua orang muslim idal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau dua orang muslim bertikai dengan pedangnya masing-masing, maka yang terbunuh dan yang membunuh dua-duanya dalam neraka. Mungkin ada yang melihatnya bahwa hadis ini bertentangan dengan hadis yang sedang kita baca. Hadis yang sedang kita baca disebutkan di akhirnya, idza hamma bisayyi'atin, kalau dia berniat jelek kemudian tidak mengerjakannya, maka tidak dicatat sebagai kejelekan. Artinya orang yang terbunuh tadi, kalau yang membunuh jelas melakukan kejelekan, tapi yang terbunuh tadi dalam keadaan dia
tidak membunuh. Baru ada niat ingin membunuh, tetapi tidak berhasil. Mengapa kok dikatakan finnar? Sedangkan dalam hadis ini, kalau baru niat saja, tidak dicatat sebagai kejelekan. Jawabannya sudah kita singgung sesungguhnya pada pertemuan yang lalu, tetapi kita ingatkan kembali. Bahwasanya yang dimaksud di dalam hadis ini adalah hamma bisayyi'atin. Sudah ada keinginan untuk berbuat jelek, tetapi belum ada yang dilakukan. Apapun, tidak ada atau belum ada upaya untuk melakukan kejelekan tadi. Tetapi dua orang yang dikatakan oleh Nabi dua-duanya finnar, itu sudah melakukannya. Sudah menebaskan pedangnya, sudah mengayunkan pedangnya, sudah menusukkan pedangnya, tetapi tidak berhasil membunuh saudaranya. Tetapi sudah melakukan sekian amalan-amalan jelek. Maka dikatakan oleh Nabi finnar. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadal qatil, fama balul maqtul? Ya Rasulullah, ini pembunuh, wajar masuk neraka. Fama balul maqtul? Ada apa dengan yang terbunuh juga dalam neraka? Kata Nabi, karena dia sudah berupaya untuk membunuh saudaranya. Karena dia sudah berupaya untuk membunuh saudaranya. Maka pahami dengan baik. Kalimat hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Orang yang berniat jelek dan belum melakukannya, artinya belum melakukan upaya apapun. Bukan pencuri sudah membawa linggisnya, sudah membawa obengnya, sudah membawa senjata, kemudian datang ke rumah yang dimaksud, sudah menaiki pagarnya, tiba-tiba ada polisi. Tidak jadi. Atau sudah mencongkel pintunya, sudah merusak rumahnya, sudah begini, tetapi nggak berhasil. Pulang membawa kegagalan. Dikatakan, kamu mencuri. Tidak, saya tidak mencuri apapun. 1 rupiah pun saya tidak mengambilnya. Apakah orang ini berarti termasuk hadis ini? Yang baru berniat jelek, kemudian tidak jadi, terus dapat 1 pahala. Tidak sama sekali. Orang ini sudah berbuat. Sudah melakukan. Sudah berjalan. Sudah berupaya. Bahkan sudah mendongkel pintu, sudah merusak rumah orang lain. Tetapi hanya karena gagal saja, tidak berhasil mencuri apa yang dia inginkan, maka itu berbeda dengan apa yang dibahas di dalam hadis ini. Dan itu samanya dengan yang tadi, al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Karena apa? Karena kedua-duanya sudah berupaya. Sudah betul-betul bukan hanya pingin, sudah melakukan pembunuhan, tapi gagal. Yang satu gagal, yang satu berhasil. Barakallahu fiikum, mudah-mudahan jelas. Maka ringkasnya dalam hadis ini, bahwa kalau kebaikan baru niat saja sudah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan sempurna. Dan kalau benar-benar dikerjakan kebaikan tersebut, akan diberi oleh Allah kebaikan 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai tak terhingga sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kejelekan, kalau baru niat dalam hati dan belum berbuat apapun, maka belum dicatat apa-apa. Ketika dia melakukan perbuatan jeleknya, maka tercatat sebagai 1 kejelekan. Walhamdulillah wa nashkurullah ta'ala. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq, nasallahu taufiq wal afiyah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Baik, demikian tadi penyampaian kajian Islam dari Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah yang disarikan dari kitab Riyadhus Shalihin. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, sekarang kita buka ruang tanya jawab. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan di 0853 1625 kali kemudian 6. 0853 1625 kali kemudian 6. Dan mohon maaf, ini adalah nomor PA dan tidak bisa di SMS, sehingga bisa Anda sampaikan pertanyaan lewat WhatsApp. Barakallahu fikum. Kaum muslimin, baiklah kita lanjutkan atau kita mulai pada pertanyaan yang pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang ingin ditanyakan, terpaksa Anda tanyakan karena Anda bingung terkait masalah pembuatan KK dan KTP, Ustaz. Di mana masa sekarang serba susah dan rumit kalau mengurus berkas kependudukan dan lama sekali. Dan qadarullah istiana sedang mengandung. Masya Allah ya.
Insyaallah. Teruskan. Panjang juga. Ana mau mengurus kakak dengan KTP istri ana Ustaz ya. Ana mau mengurus kakak dengan KTP si ana Ustaz. Kata Allah istri ana ini beda kota dan tempat tinggalnya. Ana mau mengurus kakak baru dan kalau melalui jalur biasa atau umum di dinas atau kantor Dukcapil itu susah dan rumit sekali Ustaz. Dan istri ana KTP-nya harus cabut berkas dulu di kota asalnya. Dan di masa pandemi sekarang tidak memungkinkan ana untuk safar. Apakah ana boleh memakai jalur cepat untuk pengurusan berkas itu Ustaz? Dan harus membayar biaya pengurusan itu. Cabut berkas online dan kakak langsung jadi dalam waktu 2 minggu. Ya istilahnya pakai orang dalam Ustaz. Karena ana punya teman yang bisa ngurusin hal demikian. Apa hukumnya Ustaz? Afwan ana sangat terpaksa menanyakan hal ini Ustaz. Karena ana khawatir tidak sempat mengurus hal lainnya seperti BPJS untuk meringankan biaya saat nanti waktu persalinan di rumah sakit nanti. Afwan Ustaz. Masya Allah. Ada dikasih pengumuman, pertanyaan jangan panjang-panjang. Ini kepanjangan ini. Baik. Sesungguhnya intinya pada pengurusan seperti ini, pengurusan apapun, intinya pertama tidak ada kebohongan di dalamnya. Itu satu. Kedua, bahwa itu mengambil haknya. Maka tidak mengapa. Apakah dengan membayar, bahkan mungkin dengan memberikan apa yang mereka katakan pelicin dan sebagainya, maka pada kasus yang ada 2 perkara di dalamnya ini tidak dikatakan riswah. Perhatikan baik-baik, jangan salah paham. Riswah itu pertama kalau ada kedustaan dan kebohongan. Itu anak orang lain, diaku anak dia, terus dibikin kakak. Itu terus dibayar supaya dibuat. Maka itu kedustaan. Dan itulah yang dikatakan riswah. Dia ingin melegalkan kedustaannya dengan harta, dengan uang suap, maka itulah riswah yang Nabi menyatakan ar-rasyu al-murtashi finnar, yang menyuap dan yang disuap dua-duanya dalam neraka. Baik. Yang kedua, benar-benar mengambil hak dia, bukan mengambil hak orang lain. Kalau misalnya pendaftaran apa saja misalnya, kemudian dia harusnya tidak diterima karena syarat-syaratnya tidak lengkap, atau dia tidak mampu, atau dalam tesnya gagal. Tetapi karena dia ingin cepat, atau ingin lulus, padahal dia nggak mampu, dia bayar. Itu riswah juga. Baik. Kalau 2 ini tidak ada, artinya dia benar-benar jujur, itu benar-benar anak dia, ila akhirnya. Yang kedua, tidak ada di dalamnya mengambil hak orang lain, dia mengambil haknya sendiri, tetapi beberapa oknum-oknum biasanya malas-malasan mengerjakannya kecuali kalau dikasih uang. Maka ketika kita memberikan uang padanya itu bukan riswah. Kita didolimi. Sebab kalau tidak diberi, nggak diurus. Misalnya, kadang-kadang ada oknum seperti itu, tapi tidak banyak, alhamdulillah. Ada yang seperti itu, maka terpaksa kita harus memberi. Kalau nggak memberi, nggak jalan. Padahal itu hak kita. Makanya demikian beberapa ulama menyatakan itu bukan riswah. Itu bukan menyuap. Karena kita mengambil hak kita sendiri. Yang seharusnya dikerjakan atau seharusnya dilayani oleh mereka sebagai pelayan masyarakat. Barakallahu fikum. Sehingga saya menjawab dengan global biar terjawab untuk ini dan untuk yang lainnya. Kalau perkara itu perkara yang memang hak kita, kedua, itu tidak ada kedustaan, maka tidak mengapa insyaallah kita memberikan pada mereka agar mereka bisa melakukannya dengan semangat atau dengan segera. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya Ustaz, jika seorang wanita dalam masa iddah yang diceraikan atau talak raj'i oleh suaminya, apakah boleh bagi wanita tersebut jika suaminya hendak berangkat bekerja seperti biasa, rutinitas, dia berjabat tangan, kemudian mencium tangan sang suami, ataupun cipika-cipiki, dan bolehkah dia dalam satu kamar tanpa komunikasi suami istri? Barakallahu fikum. Nah, istri yang dicerai, kalau talaknya talak raj'i yang masih bisa rujuk lagi, berarti talak pertama atau kedua, maka wanita tadi masih di masa iddahnya atau selama masih di masa iddahnya,
dia berhak mendapatkan tempat tinggal, berhak mendapatkan maisha, berhak mendapatkan, bahkan dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah suaminya. Baik, barakallahu fikum. Bahkan tidak mengapa tidur satu kamar juga. Mengapa demikian? Karena hikmahnya, kalau mereka kemudian bisa rujuk kembali. Sehingga kalau bertanya bagaimana, bolehkah jabat tangan kemudian mencium pipi suami atau cipika-cipiki, bagaimana kita kenal secara umum, kalau mau berangkat kerja dan sebagainya, boleh enggak? Saya berharap kalau dengan itu berarti dekat untuk rujuk kembali. Masya Allah kalau sudah seperti itu. Kenapa tidak rujuk saja? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sulhu khair." Was-sulhu khair. Perdamaian itu indah. Artinya rujuk kembali itu bagus. Was-sulh, akur kembali, rujuk kembali, itu khair, baik. Kalau sudah seperti ini, saya membacanya agak heran. Sudah ditalak, tetapi masih cipika-cipiki, masih cium tangan, masih tidur satu kamar, masih bahkan disebutkan di dalamnya kalau dia kadang-kadang mendekati wanita tadi karena ada syahwat. Ya bagus. Sekalian saja rujuk. Dan itu memang hikmahnya kenapa dianjurkan untuk tetap di rumah suaminya. Dan juga aturan yang kemarin kita singgung juga, orang di luar tidak boleh melamar atau mengisyaratkan melamar atau berkata, nanti kalau engkau sudah habis masa iddah saya mau nikahi. Tidak boleh. Tidak boleh ada yang mengganggu. Mengapa? Ini yang diharapkan. Mudah-mudahan semakin dekat kembali dan kemudian luluh satu sama lain dan akur kembali, rujuk kembali. Dan itu yang diharapkan. Karena sulh lebih baik daripada perceraian. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Berikutnya, rumah saya di depan makam. Apakah saya harus doa kalau keluar rumah? Jazakumullah khairan. Jadi mungkin depannya ada makam, kemudian mau keluar rumah, apakah harus baca doa juga? Bukan masuk keluar rumah. Ketika melewati kuburan tersebut, keluar rumah, doanya lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Itu ketika keluar rumah. Ketika kamu berjalan lewat kuburan tersebut, kamu doa. Atau beri salam. Assalamualaikum ahli diyar. Muslimin wal mu'minin. Antum sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nasallahu lana wa lakum al-afiyah. Tapi saya rumahnya di depan makam, Ustaz. Berarti tiap hari saya berdoa. Berarti tiap hari kamu dapat pahala. Oh, kenapa? Dan memang tidak wajib. Kadang-kadang mungkin lupa, tidak mengapa. Atau kadang-kadang sedang sibuk menelpon seseorang yang enggak mengapa, insyaallah. Kemudian Ustaz, terkait dengan zakat, sekarang ini mungkin banyak orang yang memiliki TV parabola ataupun kadang-kadang kita zakat yang apa? Ini panjang lagi nih untuk fakir miskin, Ustaz. Jadi intinya, Ustaz. Jadi dimohon kepada pendengar ya untuk menyampaikan pertanyaan yang singkat ya, ke inti permasalahan gitu ya. Kemudian dia ingin berzakat, tetapi apakah zakat ini mesti disampaikan ke orang tertentu, misalnya petani yang tidak mampu ataupun yang lain, Ustaz? Kadang-kadang zakat ini khawatir tidak sesuai. Ustaz, dibaca. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, jika panitia zakat telah menyerahkan zakat kepada fakir miskin dan ternyata masih tersisa, apakah zakat yang tersisa tersebut boleh salurkan kepada orang tersebut di atas? Boleh. Boleh. Bahkan sesuatu yang diberikan pada mereka dalam jumlah yang lebih, itu lebih bagus. Artinya, bisa jadi orang yang tadinya miskin bisa berubah besok hari. Kenapa? Karena diberi modal dari uang zakat. Artinya diberi uang cukup untuk modal. Tapi kalau uang itu sedikit, beli beras habis, selesai. Tetapi kalau kita berikan banyak, bisa jadi dia akan memberikan sesuatu yang bermanfaat buat dirinya dari sisi ma'isyahnya. Maka dia bisa berdagang kecil-kecilan, bisa beri terigu dan pisang kepok, bikin pisang goreng, dijual. Anak, ini jual.
Anaknya keluar jajakan pisang goreng. Masya Allah menghasilkan. Tidak perlu banyak-banyak. Dalam artian hitungan sekian ratus juta. Tidak perlu. Beberapa ratus ribu atau berapa cukup ya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mengapa untuk berikan pada mereka lebih dari biasanya. Jika seorang memiliki penghasilan tetap, tetapi memiliki tanggungan yang banyak, apakah ia berhak menerima zakat? Di sini pertanyaannya terjawab dengan syarat-syarat seseorang terkena kewajiban zakat. Seorang terkena kewajiban zakat itu adalah bukan hanya penghasilannya besar, tetapi juga dilihat dari tanggungannya. Sehingga syarat orang terkena kewajiban zakat dua perkara. Pertama, hartanya di atas nisab. Hartanya sudah lebih dari hampir 1 on emas. Ya, 90 sekian itu 1 on ya. Iya, sekitar 1 on kurang. 1 on kurang sedikit. Baik. Tetapi itu baru syarat pertama. Syarat kedua, harta tersebut tetap di atas nisab selama 12 bulan. Untuk apa kalimat atau untuk apa syarat kedua ini? Apa hikmahnya? Hikmahnya syarat kedua adalah tadi. Kalau dia tanggungannya banyak, walaupun hari ini di atas nisab, bukan hanya 1 on emas, mungkin 2 on atau 10 atau 1 kilo emas, tetapi ternyata dia punya 4 istri dan anak 40 yang semuanya kuliah. Yang dia biayai dari sekian anak-anak tadi semuanya dari dia. Maka tentunya tadi emas 1 kilo atau berapa kilo habis dalam waktu sekian bulan saja. Barakallahu fikum. Makanya tidak terkena zakat sampai harta itu lewat 1 tahun. Kalau lewat 1 tahun masih tetap di atas nisab, artinya orang ini memiliki harta berlebih. Maka syariat menganjurkan, memerintahkan dengan wajib untuk mengeluarkan zakatnya 2,5%. Tidak banyak 2,5% itu. Barakallahu fikum. Berarti pertanyaan kedua terjawab, bahwasanya apakah dia tetap terkena zakat? Tergantung. Apakah setelah dia memberikan untuk siapa yang ditanggungnya, walaupun banyak, ternyata sampai 12 bulan masih di atas nisab, terkena zakat. Tetapi kalau ternyata habis untuk apa yang merupakan tanggungannya, maka dia tidak terkena zakat. Misalnya sudah sampai 11 bulan, udah mepet nisab, kemudian pas mau 12 bulan, kurang sedikit, habis di bawah nisab. Tinggal setengah on saja. Artinya uangnya senilai setengah on emas. Maka sudah tidak terkena zakat dia. Barakallahu fikum. Pertanyaan ketiga, jika seorang yang tidak kemampuan, ternyata di rumahnya terdapat kendaraan bermotor, TV, parabola, apakah dia berhak memberikan zakat? Apa ya berhak diberikan zakat, Ustaz? Berhak diberikan zakat atau memberikan zakat? Berhak diberikan zakat. Apakah dia mustahik gitu? Seorang yang dalam keadaan tidak mampu untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya atau keluarganya, atau pas-pasan, maka mereka berhak untuk mendapat zakat. Atau seorang yang hartanya masih di bawah nisab, dalam keadaan dia punya, tetapi tadi tidak mampu untuk mencukupi. Jadi ada orang yang dikatakan tidak punya, ada yang dikatakan tidak mampu. Dua-duanya berhak mendapatkan zakat. Dan itu dengan dua istilah fuqara wal masakin. Kadang-kadang bermakna sama, kadang-kadang bermakna berbeda. Yang satu tidak punya, yang satu punya, tetapi pas-pasan dan tidak mencukupi. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Afan mau bertanya, jika imam masjid melakukan kunut nazilah, apakah kita ikut dalam keadaan hanya di masjid itu saja yang mengadakan kunut? Jazakumullah khairan. Kalau itu adalah imam rawatib dan imamnya kunut, maka makmum ikut kunut.
mengaminkan kunut tersebut maksudnya. Barakallahu fikum. Nah. Baik Ustaz, waktunya sudah habis dan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya insyaallah kita akan tanyakan besok. Barakallahu fikum. Dan kaum muslimin, terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga pertanyaannya. Semoga akan memberikan manfaat bagi kita semuanya, bagi kaum muslimin semuanya. Dan kepada Ustaz Muhammad bin Marsawet pun kami ucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya untuk menyampaikan tausiah dan menjawab pertanyaan. Baik kaum muslimin, atas perhatiannya kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassallallahu Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.